Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Rabb semesta alam atas karunia-karunia, kenikmatan-kenikmatan yang apapun itu telah diberikan kepada kita. Maka bersyukur itu penting. Dan bersyukur itu termasuk dari poin-poin penting dalam kehidupan. Poin kehidupan itu hanya dua, sabar dan syukur. Sabar dan syukur hanya dua. Sabar saat kita ditimpa musibah, syukur saat kita diberi kenikmatan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fadhkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian kufur. Di ayat ini, kita perhatikan. Di ayat ini Allah mengatakan, fadhkuruni adkurkum. Allah memerintahkan kita untuk ingat dulu sama Allah. Kita ingat dulu sama Allah, washkuruni, baru kita bersyukur. Ingat dulu sama Allah, baru bersyukur. Makanya saling mengingatkan tentang bersyukur itu penting. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan itu adalah bagian yang bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Maka kita saling mengingatkan. Fadzakir fadkuruni adzkurkum washkuru wa takfurun. Dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Di ayat ini ayat tentang sabar. Ayat sebelumnya tentang syukur, sekarang tentang sabar. Berarti sabar dan syukur itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita hidup cuma sabar tok, nggak bisa. Nggak bisa kita hidup cuma syukur tok, nggak bisa. Makanya sabar dan syukur harus ada dalam kehidupan. Itu kunci kebahagiaan. Sabar dan syukur hanya dua. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang ketika diberi kenikmatan itu, orang itu merasa sedang dimuliakan oleh Allah. Rabbi akroman. Nah, ketika orang itu sedang ditimbang musibah, maka ia mengatakan Rabbi ahanan, Allah sedang menghinakanku. Itu cara berpikir yang salah. Itu cara berpikir yang salah. Yang benar bagaimana? Ketika kita diberi rezeki sama Allah, itu tidak langsung Allah menuntut kita untuk senantiasa bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allah menuntut kita untuk bersyukur. Sementara kalau kita diberi ujian, diberi cobaan, Allah menuntut kita untuk senantiasa bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, yang seperti yang saya katakan kepada jamaah hari Jumat kemarin, saya sampaikan sedikit lagi tentang pembukaan, yaitu tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. 5 tambah 5 10. 4 tambah 6 hasilnya juga 10. 3 tambah 7
juga 10 hasilnya. Penjumlahannya beda, tapi hasilnya sama. Begitu pula dengan dunia dan akhirat. Yang angka pertama itu dunia, angka kedua akhirat. Nah, di dunia diberikan 3. Diberikan harta yang berkecukupan. Allah sempurnakan di akhirat. Allah sempurnakan 7-nya itu di akhirat. Ada yang diberi kenikmatan, ada yang diberi 5. Allah sempurnakan di akhirat 5 juga. Ada yang di dunia diberi 8. Di akhirat Allah kasih 2. Disempurnakan semua menjadi 10. Makanya orang yang kaya, ya, yang saya katakan di kemarin hari Jumat itu, orang kaya lawannya apa? Mungkin kata guru bahasa Indonesia miskin. Oke, itu kata guru bahasa Indonesia. Tapi kalau kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu huwa aghna wa aqna. Lawannya kaya itu cukup. Itu kata Allah Subhanahu wa taala ya. Lawannya kaya itu cukup. Sementara orang miskin itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Ini banyak orang yang salah memahami arti kata miskin ini. Mungkin orang itu memiliki uang yang banyak, tapi tidak pernah merasa cukup, itu orang miskin. Beda dengan orang yang hidupnya alhamdulillah semua ada berkecukupan, merasa cukup, itu bukan orang miskin. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan ialah yang telah mengkayakan, ialah yang telah mencukupkan. Enggak ada kata-kata miskin, enggak ada. Mengkayakan dan mencukupkan, enggak ada kata-kata miskin. Berarti lawannya kaya itu cukup. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perjuangan beliau, Islam itu bisa sampai kepada kita. Nah, berbicara tentang beliau, beliau juga manusia, sama seperti kita, juga makan, juga minum. Beliau juga pernah sakit, pernah lelah, sama seperti kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah itu mengutus nabi dari kamu itu sendiri, dari umat manusia sendiri. Agar apa? Agar dijadikan panutan, dijadikan contoh. Kita lihat umat sebelumnya. Kita lihat Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Apakah mereka diperintahkan untuk berdakwah di umat lain? Tidak. Mereka diperintahkan berdakwah di umatnya sendiri, bukan di umat lain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sama. Beliau juga sama, manusia seperti kita, punya hajat. Yang berbeda, beliau menerima wahyu dari Allah SWT. Perbedaannya di situ, beliau menerima wahyu dari Allah. Ada yang tahu di sini jumlah para nabi dan rasul? Ada yang tahu? Oke. Jumlah nabi itu adalah ada 124.000 jumlah nabi. Sementara jumlah rasul 315. Tapi yang kita ketahui hanya 25. Itu yang populer yang disebutkan dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi ada banyak. Ada contoh pada kisahnya Nabi Musa. Ketika beliau sedang mencari ilmu, beliau mencari Nabi Khidir. Nabi Musa ditemani oleh seorang pembantu bernama Yusha bin Nun. Nah, beberapa tahun kemudian pembantunya ini jadi nabi juga. Jadi nabi ada banyak, 124.000 kurang lebih. Tapi nabi yang paling mulia dari umat-umat sebelumnya itu adalah umat kita. Maka Allah mengatakan, kuntum khairu ummah. Kamu umat terbaik. Juga kepada kita, kepada umatnya Rasulullah. Kuntum khairu ummah. Mungkin umurnya ini umur ini cuma 60 sampai 70. Cuma segitu.
Sedangkan umur umat-umat sebelumnya ratusan, 100, 200, 500, ada yang 1000. Nah, akan tetapi bukan berarti umat terakhir itu adalah umat yang terlalu berbelakang. Bukan. Justru umat terakhir ini adalah umat yang terbaik, pelengkap dari umat-umat sebelumnya. Pelengkap dari umat sebelumnya. Pahala yang dijanjikan itu juga berbeda. Bahkan nabi-nabi sebelumnya, kalau masih pengen hidup dari sekarang, pengen ikut ke umatnya Nabi Muhammad. Seperti yang dikatakan Nabi Musa, beliau pengen ikut, kalau beliau masih hidup sampai sekarang, beliau akan ikut kepada Nabi Muhammad. Begitu pula dengan Nabi Adam. Nabi Adam ketika memohon ampun kepada Allah, beliau menyebut nama Muhammad. Wahai Allah, dengan nama Muhammad aku mohon ampunan. Lalu tanya sama Allah, wahai Adam, dari mana kau tahu nama itu? Jawab lagi sama Adam, saat aku mendongakkan kepala ke atas, aku melihat arsy, dan di situ aku melihat nama Muhammad bersanding dengan nama. Nama Muhammad bersanding dengan nama Allah. Nah, bukan berarti umat terakhir, bukan berarti umurnya pendek, umat terbelakang, bukan. Bahkan surga diharamkan untuk dimasuki sebelum Nabi Muhammad itu masuk. Surga diharamkan untuk dimasuki siapapun sebelum Nabi Muhammad SAW masuk. Jadi kalau Nabi kita sudah masuk, baru yang lain boleh masuk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia ini pasti ada yang namanya musibah, ada yang namanya ujian. Ujian itu bentuknya banyak sekali. Nah, lantas bagaimana kita itu menghadapi cobaan, ujian, musibah itu? Yang seperti yang tadi dalam ayat yang saya bacakan, konteks di 2 ayat setelahnya, wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah. Orang yang ketika ditimpa musibah itu sabar. Mereka baca qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kalian milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang cobaan yang ada dalam diri kita itu pasti kita mampu untuk melakukannya, untuk menjalaninya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu gak akan pernah ngasih beban, gak akan pernah ngasih ujian kecuali kita mampu. Kita mampu menghadapi ujian itu. Jadi kalau ada ujian hebat ditimpakan kepada kita, berarti Allah itu memilih kita untuk menjadi orang-orang yang hebat. Allah memilih kita untuk menjadi orang hebat. Bahkan Allah memuliakan seseorang itu, Allah menggunakan ujian dulu. Diuji dulu. Seberapa besar nih ketakwaannya, kesabarannya. Nah, ujian ini bisa dilalui oleh semua manusia. Bahkan para nabi dan rasul pasti pernah yang mengalami namanya ujian. Ibarat seperti roda. Kadang kala kita di atas, kadang kala di bawah. Di atas saat sedang masa jaya-jayanya, di bawah saat sedang masa susahnya. Ini namanya keseimbangan dunia, keseimbangan kehidupan. Ini sudah menjadi sunatullah Allah SWT. Keseimbangan yang mana kalau kita hidup tanpa keseimbangan maka akan hancur. Seperti Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan untuk apa? Untuk keseimbangan di dunia. Allah menciptakan orang yang kaya, Allah juga menciptakan orang yang miskin, orang yang cukup. Untuk apa? Untuk keseimbangan. Coba bayangkan kalau Allah memberi semua orang itu kaya, lantas apa gunanya zakat, apa gunanya sedekah?
Ada yang Allah kasih hidayah Islam itu takwanya benar-benar kuat. Ada juga yang Allah belum kasih hidayah. Agar apa? Agar untuk saling mendakwahkan. Coba kalau semua orang itu imannya kuat semua. Nah, kita mau berdakwah sama siapa? Ada orang yang Islam, ada yang non Islam. Itu untuk apa? Untuk keseimbangan. Allah menciptakan jantan, Allah menciptakan betina untuk apa? Untuk keseimbangan di dunia. Makanya Allah menciptakan itu berpasang-pasangan. Allah menciptakan siang untuk kita bekerja. Lalu juga menciptakan malam untuk kita beristirahat. Keseimbangan dunia. Coba kalau Allah menciptakan siang terus, nggak pernah malam, kita kerja terus, capek. Sebaliknya kalau Allah menciptakan malam terus, tidur terus, tidur lama-lama juga capek. Makanya Allah kasih keseimbangan. Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam. Allah ciptakan matahari di siang hari, Allah menciptakan bulan di malam hari. Untuk apa? Untuk keseimbangan. Maka orang ada kalanya masa jayanya, ada kalanya masa susahnya. Karena apa? Karena keseimbangan. Nah, musibah yang Allah berikan kepada kita itu bentuknya apa sih? Dan bagaimana cara kita itu buat menjalani, cara kita buat cari jalan keluarnya. Oke, kita perlu tahu musibah yang Allah berikan itu ada 3 macam. Yang pertama, musibah atau ujian yang meningkatkan kita pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya, yang Allah menguji hambanya agar apa? Agar derajatnya ketakwaannya semakin tinggi. Allah menguji seseorang. Allah sudah sayang sama seorang, Allah uji. Allah uji dengan banyak sekali cobaan-cobaan. Semakin takwanya semakin tinggi. Nah, yang pertama. Yang kedua, Allah memberi ujian untuk peringatan, untuk mengingatkan kita. Contoh, kita lalai. Saat kita sehat kita lalai. Baru saat sakit kita baru sadar ternyata sehat itu penting. Sehat itu nikmatnya luar biasa. Nah, saat kita sakit kita baru merasakan, kita baru sadar akan pentingnya sehat. Makanya sakit mengajarkan kepada kita arti kesehatan. Sempit mengajarkan kepada kita arti kelapangan. Sendiri mengajarkan kepada kita arti kebersamaan, dan kebersamaan mengajarkan kepada kita arti saling menghargai diri. Yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah musibah untuk memberikan hukuman atau azab. Nah, kita lihat aja pada umat-umat dahulu aja, jangan umat sekarang. Dahulu Allah kasih hukuman, bukan berarti kita itu cuman hanya tahu kisahnya, tapi kita ambil ibrahnya, kita ambil manfaat, kita ambil hikmahnya, kita ambil hikmah dari azab yang Allah berikan kepada mereka. Makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah para nabi. Malah sebagian besar dalam Al-Quran itu menceritakan tentang kisah. Untuk apa? Untuk diambil ibrahnya. Untuk diambil ibrahnya. Ada yang paling populer, yang paling banyak dilafalkan Al-Quran itu ada Nabi Musa dan Fir'aun, itu paling banyak. Untuk diambil ibrahnya. Karena Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk ya, seperti halnya kita di jalan raya, ada petunjuk arah ke Wonosobo kanan, arah ke Banjarnegara kiri gitu ya. Petunjuk arahan. Begitu pula dengan Al-Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran masih petunjuk ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Berarti Al-Quran nyuruh kita mendirikan sholat, mendirikan zakat. Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, berarti Al-Quran memerintahkan kita untuk bersiam, berpuasa. Ada juga Al-Quran
melarang kita, maksudnya wala taqtulu, jangan membunuh. Wala taqrabu ma'al yatim illa billati wala taqrabu zina. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu Al-Quran. Makanya banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran ya. Bagi para yang orang tua ingin mendidik anak, nanti ambil dari kisahnya Nabi Yusuf, atau dari kisahnya di surat Al-Qasas itu kisahnya Nabi Musa saat kecil. Ada lagi bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan sehari-hari. Kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim ya. Bahkan saking banyaknya kisah itu sampai Allah itu mengabadikan menjadi nama surat. Ada surat Ibrahim, ada surat Muhammad, surat Nuh, surat Hud, dan masih banyak lagi. Nah, banyaknya kisah-kisah ini loh. Nah, diulang-ulang loh. Kisahnya Nabi Adam ya. 25 nabi itu adalah nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran 25 kurang lebih ya. Nah, kita kembali ke tadi yang musibah. Oke. Musibah yang Allah kasih kepada kita itu tidak lain kita tidak melampaui batas kita sendiri. Contoh, Allah misalnya anak SD dikasih ujian, ya anak SD. Anak SMP kasih ujian anak SMP. Gak akan ada ceritanya anak SD dikasih ujian anak SMP. Begitu pula dengan Allah. Allah mengasih kita ujian itu sesuai dengan kadar, sesuai dengan kemampuan diri kita. Nah, kalau ujian hebat, berarti diri kita itu diakui Allah itu hebat. Nah, oke. Tadi saya bahas pembukaan, saya melihat tentang syukur. Oke. Sekarang mendengar musibah ini, alladzina idza asabatu musibah kan, tentang bersabar atas musibah yang Allah berikan. Oke. Bersabar itu bukan berarti semua kita harus sabar, enggak. Harta kita diambil oleh orang lain, sabar, bukan. Negeri kita dijajah, kita diam aja, sabar, enggak. Sabar itu memang ada tempatnya. Ada tempatnya. Ada kalanya kita menuntut. Ada kalanya perang itu dikobarkan. Bahkan saat dijajah, kita nggak boleh sabar. Kita lawan, kita perangi. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital. Wahai Nabi, kobarkan